Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Roin. Mohon maaf sebelumnya Pak Eko karena mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak Roin. Kebetulan saya hari ini tidak ada mengajar. Saya ada waktu kosong dan jam saya sudah habis seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Ada yang mau saya ceritakan Pak? Iya, silahkan cerita Pak Roin, silahkan. Jadi gini Pak Eko, kemarin kan saya sudah disupervisi oleh Bapak pengawas. Ternyata setelah disupervisi itu saya kena tegur dari Bapak pengawas. Kenapa saya saat mengajar itu tidak menggunakan buku teks? Padahal kan saya mengajar tentang pengamatan lingkungan kelas. Kemudian Bapak pengawas bilang kepada kepala sekolah, sehingga saya mendapatkan teguran langsung dari kepala sekolah. Nah gitu Pak, mungkin Bapak dapat membantu saya untuk mencarikan sebuah solusi. Oh gitu ya, berarti Pak Roin sudah punya potensi yang luar biasa dalam mengajar tanpa menggunakan buku teks, memanfaatkan sumber belajar sekolah sebagai acuan lainnya. Nah, apakah pada waktu mengajar Pak Roin sudah mengacu pada kurikulum apa tidak? Karena kurikulum Merdeka Mengajar sekarang. Ya jelas sudah Pak, sudah sesuai. Cuma menggunakan sumber belajar dari lingkungan di luar kelas. Tapi pengawas bilang, kok kenapa tidak menggunakan buku teks? Padahal saya menggunakan kompetensi dasar sesuai kurikulum, namun Bapak pengawasnya tetap tidak mau, tetap harus ada sumber teks. Itu bagaimana solusinya kalau seperti itu? Oh gitu ya. Kira-kira rencana dan tujuan pertemuan kita kali ini apa ya Pak? Atau yang kita inginkan untuk didiskusikan kali ini itu tujuannya apa Pak Roin? Tujuannya itu sebenarnya saya ingin mencari solusi Pak, untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya itu sudah benar. Cuman kadang-kadang saya memang menggunakan beberapa media di luar buku teks, karena yaitu anak-anak selalu bosan bahwa harus melihat buku teks, sehingga saya memodifikasi cara mengajar saya. Kadang-kadang juga menggunakan video pembelajaran atau sumber dari internet, mengamati lingkungan. Kemudian anak-anak itu sendiri ketika di lingkungan, mereka jadi tidak dominan dari buku teks. Jadi maksud saya seperti itu Pak. Jadi gimana nih caranya agar saya dapat menjelaskan kepada kepala sekolah ya Pak? Oh begitu ya. Jadi yang Bapak harapkan nanti Bapak dapat menemukan solusi atau penyelesaian dari masalah yang Bapak hadapi ini ya. Nah sebetulnya Pak, ketika pembelajaran, apakah Pak Roin sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa atau tidak Pak sebelumnya? Sudah Pak, mulai dari RPP, kemudian praktek pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik, media pembelajaran. Hanya kebetulan pada saat itu saya menggunakan PowerPoint, lalu anak-anak mengamati di luar kelas. Lalu saya merespon pertanyaan dan jawaban siswa. Cuma memang pada waktu itu tidak menggunakan buku teks ya, seperti itu Pak. Padahal sudah bagus Pak Roin ya. Bapak sudah memanfaatkan lingkungan sekolah. Lalu Bapak juga telah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Pak Roin. Kemudian saat mengajar tanpa memakai buku teks itu ada kendala apa tidak Pak? Ketika Anda mengajar tidak menggunakan buku teks. Ya saat kemarin alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Bahkan sebelum saya mengajar itu malamnya sudah saya persiapkan segala sesuatunya dengan baik Pak. Saya mencari berbagai bahan acuan ya, literatur. Saya mempersiapkan media pembelajaran untuk disampaikan kepada siswa. Saya juga merangkum dari berbagai buku Pak. Lalu saya sajikan dalam bentuk PowerPoint untuk menarik perhatian siswa-siswa saya Pak. Nah itu sudah sangat luar biasa sekali Pak Roin. Bapak sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya. Kemudian bagaimana hasil belajar anak dari pembelajaran
tersebut. Nah, justru anak-anak itu lebih giat Pak, bahkan jadi termotivasi karena setelah mengamati dan belajar di luar, anak-anak itu saya suruh kembali menulis hasil temuan mereka di lembar kegiatan, kemudian ditempel di tembok kelas. Nah, jadi di tembok kelas itu sudah terdapat pohon literasi, sehingga siswa-siswa yang lain pun bisa melihat hasil pengamatan tersebut. Bahkan dari kelompok-kelompok lain pun bisa melihatnya. Jam istirahat pun banyak siswa-siswi yang menarik perhatian saya. Masih banyak yang mengisi pohon literasi tersebut walaupun jam istirahat. Jadi intinya hasil belajar anak menjadi semakin baik ya Pak Roin, meningkat terus ya. Perasaan anak-anak menjadi senang atau gimana? Senang kan? Iya Pak, anak-anak semakin senang. Secara tidak langsung kompetensi sosial emosional muncul pada pembelajaran yang seperti itu Pak. Oke, begini Pak Roin, kira-kira Bapak mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana? Mungkin kita cari alternatif atau solusi penyelesaian dulu dalam diskusi ini. Cara penyampaian kepada kepala sekolah seperti itu. Ya, nanti mungkin ya Pak, saya menemui kepala sekolah di ruangannya, mencoba menyampaikan bahwa dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari RPP, media, lalu sumber belajar yang lain. Lalu sepertinya pengawas ketika itu tidak melihat dan membaca secara teliti RPP saya Pak, media pembelajaran, kemudian RPP saya juga tidak dibaca dengan baik. Jadi untuk cara belajar mengajar saya tidak menyimpang dari kurikulum, tidak menyimpang juga dari kompetisi dasarnya. Cuma saya hanya mengembangkan cara mengajar saya Pak. Nah, itu sangat bagus sekali Pak, luar biasa sekali. Nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kepala sekolah semua tahapan Bapak yang sudah bagus sekali itu. Kemudian sekarang kira-kira kapan Pak Roin akan menghadap kepada Bapak kepala sekolah? Ya mungkin secepatnya Pak, kalau bisa ya besok pagi menemui Bapak kepala sekolah. Ya oke, bagus sekali Pak Roin, semakin cepat semakin baik. Jadi kira-kira Bapak sudah tahu ya apa yang dilakukan Bapak sekarang? Iya Pak, saya sudah tahu. Saya harus melakukan apa? Ya, pertama, saya harus menghadap dulu kepada wakaf kurikulum. Selanjutnya, bersama-sama menghadap kepala sekolah. Dan saya juga sampaikan cara mengajar saya kemarin, terus mengajar saya kepada kepala sekolah seperti itu Pak. Oh iya Pak Roin, nanti jangan lupa hasil belajar anak juga dilampirkan ya sebagai pendukung bahwa pembelajaran yang Pak Roin lakukan dengan sumber belajar lainnya dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar anak-anak atau siswa. Iya Pak, siap. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Luar biasa Pak Roin, tadi Bapak kan sudah menyampaikan permasalahannya dan segala sesuatunya sudah Bapak ceritakan dengan detail. Jadi begini Pak Roin, kira-kira komitmen yang Bapak pakai atau bangun dalam pelaksanaan rencana yang sudah Bapak susun itu apa? Jadi sebenarnya itu seperti ini Pak. Kan saya itu ingin dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya mau meluruskan kepada teman-teman mengenai permasalahan ini agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya saya juga butuh motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah, sehingga Bapak Kepala Sekolah dapat menyampaikannya kepada pengawas. Intinya dalam diskusi ini saya hanya butuh yang namanya dukungan moral dan juga motivasi dari rekan sejawat Pak. Ya, semangat ya Pak Roin. Semoga nanti yang Bapak sampaikan kepada kepala sekolah berhasil dan sukses. Membukakan mata hati dan juga mencerahkan kepala sekolah dan juga pengawas bahwa pembelajaran yang telah Bapak laksanakan itu sangat baik untuk kemajuan siswa. Jangan lupa ya Pak, nanti hasilnya akan beritahukan juga hasilnya kepada saya bagaimana setelah berbicara dengan kepala sekolah. Nanti harapannya dari yang tadi Pak Roin ceritakan hasilnya baik dan semua permasalahan yang Bapak hadapi juga selesai. Bapak tidak lagi ada ganjalan dalam hati Pak Roin.
Ya Pak Eko, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Eko sudah membantu saya, sudah mau berdiskusi dan meluangkan waktunya. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama Pak Roin. Ya, silahkan saya tak ke belakang dulu. Terima kasih. Pak Eko, terima kasih. Larasati, kenapa berdiri di sini? Oh, Pak Eko. Kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Ya, silakan. Bisa kita ke lab PIK. Ya, Mbak. Baiklah, ada apa Mbak Larasati? Coba ceritakan. Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan dalam satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran ekonomi. Apa yang ingin Mbak Larasati capai di akhir diskusi kita ini, nanti pertemuan kita kali ini? Saya hanya ingin mendapat solusi atau penyelesaian dari masalah saya, Pak. Terus, ada lagi? Saya bingung, Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Boleh kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Mbak Larasati? Begini, Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal yang lain yang kamu rasakan, Mbak Larasati? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai yang tertinggi di kelas. Jika boleh Bapak tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud itu, Mbak Larasati? Bisa kamu ceritakan lagi? Begini, Pak, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan rendah ya, Pak? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini, Mbak Larasati? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai rendah karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Pak, tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih kecil dan rendah. Baik, lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus mengapa kamu tidak lakukan? Tapi saya merasa takut, Pak, nanti saya dimarahi. Disitulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah guru tersebut pernah marah dengan Mbak Larasati? Gurunya baik sih, Pak. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut kelas, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasikan alasan saya mendapatkan nilai rendah. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Pak, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Ya. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk masuk mengikuti Popda cabang olahraga senam, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan latihan untuk Popda sangat intens
dan harus ke Gor Pati bolak-balik, Pak. Apakah hal tersebut mempengaruhi jam belajarmu, Mbak Larasati? Sepertinya iya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga ya, Pak. Mungkin karena ini saya tidak fokus dalam belajar. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang, Mbak Larasati? Saya tetap akan bertanya ke guru tersebut, Pak. Pak, untuk memastikan dugaan saya, selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan senam saya di Gor Pati. Karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya, Pak. Bagus sekali solusi atau penyelesaian dari masalah yang Mbak Larasati hadapi. Terus ada lagi yang akan kamu lakukan, Mbak? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Pak. Karena saya tidak punya waktu untuk ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Ayu, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Ayu adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, Pak. Nah, selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu, Mbak Larasati? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, selain itu saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Dan yang terakhir, selain itu saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Saya juga akan meminta bantuan Ayu untuk membantu saya dalam belajar. Bagus sekali, Mbak Larasati. Bapak sangat suka rencana yang kamu lakukan. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Pak. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya untuk belajar dan latihan. Lalu siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini, Mbak Larasati? Saya akan meminta bantuan Ayu untuk menemani saya menemui guru tersebut, Pak. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sudah sangat baik sekali terkait dengan apa yang kamu lakukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Eko, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi, Pak. Ya, sama-sama Mbak Larasati. Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Iya, Silakan. Pak. Ya, Mbak.